berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Itulah kerinduan kita semua. Kita percaya dalam anugerah Tuhan selalu ada kebaikan, selalu ada berkat dan pertolongan. Oleh sebab itu mari kita lewati malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita persembahkan kurban syukur kita di hadapannya. Kita puji, kita sembah Dia. Dan kita juga boleh membawa semua pergumulan, semua beban berat kita, karena Tuhan Yesus juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dengan iman dan sukacita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa kepada kami semua. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menyertai kami melewati semua pergumulan hidup. Kami tidak pernah ditinggalkan. Oleh sebab itu ada kekuatan, ada jalan keluar dan ada pertolongan. Malam hari ini kami sangat percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, karena anugerah-Mu lah yang menyertai. Kami membahas setiap pergumulan beban berat kami kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Hanya Engkaulah yang bisa kami andalkan, tidak pernah mengecewakan. Kami juga ingin persembahkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang layak, yang menerima segala puji hormat, kemuliaan dalam hidup kami selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, di penghujung hari ini kami menaikkan penyembahan kami kepadamu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
dalam hidup kami. Ajar kami berjalan di jalan-Mu Tuhan. Bawa kami mengerti kehendak-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan akan membela kita ketika kita berjalan bersama dengan Dia, ketika kita berjalan di jalan-jalan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan yang namanya sukses dalam hidupnya, sukses dalam pernikahannya, sukses dalam segala hal yang dilakukannya. Tetapi kadang-kadang justru orang itu sendiri yang membuat dia gagal. Ada banyak hal yang membuat seseorang mampu meraih kesuksesannya, bukan karena orang lain, bukan karena situasinya yang terlalu sulit, tetapi karena dia tidak berhasil memenangkan hidupnya sendiri. Dia gagal untuk mengatasi dorongan-dorongan negatif dalam dirinya yang bisa merusak kesuksesannya sendiri. Kita akan sharing tentang firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 24 sampai 27. Di situ Rasul Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya, termasuk dia sebagai hamba Tuhan yang memberitakan Injil, itu seperti seorang atlet dalam sebuah pertandingan. Jadi kalau seorang atlet itu kan semuanya pengen juara, semuanya pengen berhasil di garis finish. Kalau dia seorang pelari, semuanya ingin sampai pada keberhasilannya dalam pertandingan itu. Sebelum kita sharing lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu, mungkin ada yang mau sharing ya. Kadang-kadang yang saya katakan tadi ya, orang tidak bisa naik ini dalam karirnya, dalam pekerjaannya, karena sikapnya sendiri yang membuat dia akhirnya mengalami kegagalan itu. Iya, Pak. Saya punya teman dulu zaman tahun 2020. 2020 itu kita masih satu kantor lama. Nah, dan pimpinan itu menyuruh kita harus persentase sesuai dengan apa yang kita lakukan 1 tahun ke depan. Nah, kebetulan saya satu kelompok sama dia gitu. Singkat cerita kita memulai persentase, ternyata salah satu dari persentasenya itu salah gitu, gak jalurnya gitu. Terus tiba-tiba pimpinan, kok kamu bisa sampai jalur ke situ? Sementara saya kan minta persentasemu bagaimana untuk mengelola ketika kamu nanti diperhadapkan sama warga gitu. Nah, tiba-tiba senyum itu kayak senyum sinis gitu, Pak. Nah, kebetulan pimpinan saya dulu itu orang Batak dan dia psikolog. Jadi dia tahu mimik wajahnya itu dia tidak menghargai atau dia kayaknya sepele gitu. Jadi dia langsung bilang pada saat rapat itu semua staf ada gitu, kamu itu menyepelekan saya
gitu. Dari saat itu sampai di mau menjelang 2021, dia sama sekali, pimpinan kita tuh sama sekali nggak memperhitungkan dia. Sementara kalau dulu saya kan masih lulusan SMA dan dia sudah sarjana gitu. Harusnya dia harus lebih, jenjang karir itu lebih menjanjikan pada saat itu, karena di 2020 itu ada salah satu pekerjaan yang namanya dia lebih tinggi nanti salarinya gitu. Tapi di 2020 dia langsung di-cut gitu. Karena dari 2000 perjalanan 2020 itu si pimpinan sudah tahu nih, dia dibuang, bukan dibuang sih, jadi kayak dipindahkan ke cabang. Nah, di cabang itu pun dia berantakan kerjaannya. Nah, saya satu ruangan sama dia dan satu presentasi sama dia juga, saya bilang, kamu nggak boleh begitu, karena pimpinan mau salah mau benar tetap pasal satu, dia akan selalu benar. Jadi kamu harus tahu wataknya pimpinan itu, kamu harus bisa baca supaya kamu bisa dihargai, bukan mau cari muka, tapi supaya kamu bisa tahu nih apa maunya pimpinan. Itu yang paling penting kalau pekerjaan, saya gituin. Tapi dia karena dia merasa pintar dan dia sudah sarjana, lu tahu apa? Lu kan SMA gitu. Nah dari situ, oh iya, ini nggak bisa dibilangin nih, nggak bisa dikasih tahu gitu. Singkat cerita di 2020 dia benar-benar di-cut. Dan pada saat dia tahu dia di-cut, dia WA tuh pimpinan, gara-gara kamu planning saya ke depan buyar gitu. Nah, tapi nggak ditanggapi sama pimpinan. Ketika pimpinan itu ngomong ke saya, ini nih teman kamu dan gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah dia akan menemukan pimpinan yang menurut dia akan bisa di bawahnya dia, sementara kan dia bawahan gitu loh, Pak. Itu sih, Pak. Inilah banyak orang yang punya sikap yang negatif, sikap yang buruk di dalam bekerja, tidak hanya dengan teman kerja tetapi dengan pimpinan juga kan. Kalau tidak mau nurut, tidak mau dipimpin, sebaiknya buka usaha sendiri. Jadi bos ya, Pak. Tapi orang punya usaha sendiri pun juga harus menghargai pelanggan. Dia juga harus mengikuti maunya pelanggan, kadang-kadang kan ada kompromi-komprominya gitu ya. Dalam hidup ini memang ada beberapa hal atau banyak hal itu memang sifatnya mutlak, tetapi ada banyak hal lainnya kita harus luas, apalagi kalau kaitannya dengan sikap yang itu tidak bicara kebenaran, tetapi bicara itu bagaimana kita menghargai orang lain. Kalau karyawan atau anak buah sikapnya buruk terhadap bosnya, terhadap pimpinannya, jelas dia akan menghadapi kendala untuk meraih sukses ke masa depannya. Karena siapa bos yang suka terus punya anak buah yang selalu sikapnya buruk, tidak menghargai dia? Pasti tidak. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, Rasul Paulus mengibaratkan hidup itu sebuah pertandingan tadi. Yang satu seperti gelanggang pertandingan, lari dan bertinju. Itu sebuah gambaran hidup itu ternyata sebuah pertandingan. Nah, sikap itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat atlet-atlet hebat, itu sangat terkait dengan sikap hidupnya terhadap pelatih, sikapnya terhadap teman mainnya, sikapnya terhadap wasit, sikapnya terhadap orang-orang yang mendukung dia sehingga dia bisa bertanding. Orang-orang hebat yang berhasil di dunia atlet akan terlihat bagaimana sikap hidupnya, sikapnya terhadap orang lain. Itu yang membuat mereka bisa berhasil. Dalam hidup kita juga seperti itu. Sikap kita terhadap sesuatu dan terhadap orang lain itu sangat menentukan keberhasilan hidup kita ke depan. Ya Pak, jadi bagaimana Pak sikap hidup yang kita butuhkan di dalam meraih kesuksesan di dalam hidup ini Pak? Nah, kalau tadi kita berdasarkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi,
ada beberapa hal ya. Saya bacakan ayat 24 dulu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau kita ingin sukses, kita memang harus punya komitmen kuat untuk sukses. Komitmen itu terlihat dari apa? Kalau itu seorang pelari, larilah begitu rupa supaya sampai ke garis finish, mengalahkan orang lain. Berarti komitmen yang sangat kuat sekali untuk bisa sukses. Ada banyak orang ingin sukses tetapi komitmennya lemah. Begitu lihat ada saingan, lihat banyak orang lebih baik dari dia, akhirnya dia lemah. Atau kalau enggak, memang punya gaya hidup bermalas-malasan, tidak tertib hidupnya. Sehingga di gelanggang pertandingan kehidupan, ada banyak orang yang bisa mengalahkan dia. Dia tidak pernah berhasil meraih tempat yang seharusnya. Komitmen itu harus dibangun dalam diri kita. Kalau kita memang ingin sukses, miliki komitmen untuk sukses. Termasuk juga kan kalau orang mau menikah. Kalau orang mau menikah ingin menikmati pernikahan yang bahagia, punya komitmen kuat untuk membangun pernikahan yang bahagia. Kalau kita ingin melayani Tuhan dan pelayanan kita ini berdampak mengubah hidup banyak orang, menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan, miliki komitmen yang kuat untuk berbuah, bukan sekedar beraktivitas melayani. Jadi bekerja apapun juga begitu. Jangan sekedar rutinitas bekerja, tetapi semua aktivitas, semua yang kita kerjakan itu karena didorong komitmen yang kuat supaya kita sampai kepada keberhasilan yang kita rindukan. Atlet akan selalu seperti itu, berlari sedemikian rupa. Bahkan saya pernah lihat ada atlet yang kram kakinya, tetapi dia tetap harus sampai garis finish. Dalam kesakitannya sampai, mungkin orang lain lebih dulu sampai, tetapi dia berhasil, dia sukses mengalahkan kelemahannya. Karena motivasinya begitu kuat untuk sampai di garis akhir. Dia tidak padam tuh, komitmennya tidak padam. Aku harus sampai garis akhir. Keberhasilan itu kan seperti itu. Kita ingin sampai mana sih? Kita ingin meraih apa sih? Kalau kita nggak punya komitmen yang kuat, agak sulit ke sana. Ya. Yang kedua, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus sedang membandingkan, ada banyak atlet itu turut mengambil bagian dalam pertandingan itu untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota yang fana. Untuk mendapatkan mahkota yang fana, orang punya kemauan untuk bekerja keras, untuk menguasai diri. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan mahkota yang kekal. Di dalam pelayanan kita harusnya motivasinya kuat. Bagian ini sekaligus mengingatkan kita yang melayani ini. Kalau kita ingin mencapai keberhasilan di dunia ini, dibutuhkan penguasaan diri. Ayat 27 ditambahkan lagi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi prinsip menguasai diri, berlatih menguasai diri, bekerja keras, itu bagian dari proses menuju keberhasilan. Kalau kita orang-orang yang melayani, itu menjadi sebuah proses untuk mendapatkan mahkota yang abadi di dalam Tuhan kita. Tetapi bagi kita yang sedang berjuang, merindukan keberhasilan di dunia ini melalui pekerjaan, melalui bisnis, melalui sekolah kita, melalui usaha kita, berlatih dan menguasai diri itu sangat penting sekali. Sangat penting, sebab yang menjegal kegagalan kita itu seringkali kita buat gagal itu siapa sih? Diri kita kan? Karena kita nggak
mau berlatih. Kita tidak mau capek. Berlatih sebentar capek berhenti. Atau kita tidak mau menguasai diri. Atlet itu membatasi diri. Coba orang-orang yang mau bertanding. Kalau dia mau bertanding kurang sebulan, dia akan berlatih. Ada jadwal latihan yang sangat ketat sekali. Termasuk dia makanan aja diatur tuh. Ketat sekali gitu. Supaya ketika dia sampai hari di mana dia harus bertanding, benar-benar tubuhnya itu sangat sehat sekali, fit sekali. Dan dia punya stamina yang sangat baik lewat latihan-latihan yang ada. Coba kalau dalam hidup kita belajar melatih diri, menguasai diri. Kalau ingin sukses, misalnya ada yang pengen sukses jadi penyanyi, ya harus banyak berlatih dan menguasai diri, latihan terus. Godaan-godaan aktivitas lain dikurangi. Kalau ingin jadi sukses jadi misalnya mau sukses jadi seorang pengkhotbah, nggak salah kan sukses jadi seorang pengkhotbah, artinya jadi pengkhotbah yang baik. Dia harus berlatih, banyak berlatih. Bagaimana berkhotbah yang baik, menguasai diri supaya dia bisa meneliti, bisa menyelidiki dan belajar supaya khotbahnya ada isinya. Isinya adalah kebenaran firman Tuhan yang baik, kebenaran Tuhan yang sebagaimana mestinya. Karena kalau berkhotbah kan bukan sekedar berbicara membuat jemaat senang. Kalau berkhotbah itu artinya menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan yang ditulis di Alkitab, bukan yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau ternyata kita berkhotbah gayanya buat senang, buat segar, itu keterampilan berkomunikasi. Itu semua butuh latihan, butuh menguasai diri. Untuk berlatih, untuk belajar, untuk menyelidiki Alkitab, itu kan butuh mengendalikan diri sebab banyak waktu yang harus dipakai. Kalau ingin jadi buka restoran supaya maju, dia harus menekuni. Berlatih, memasak, berlatih bagaimana membuat menu-menu yang enak, yang menarik penyajiannya, itu butuh banyak latihan. Dan pasti penguasaan diri juga, sebab godaannya banyak. Untuk tidak berlatih, yang paling gampang kan semuanya instan. Tetapi pemenang-pemenang sejati, calon-calon juara, tahu apa artinya berlatih, menguasai diri, dan bekerja keras untuk meraih apa yang diimpikan itu. Ini penting sekali untuk menjadi etos kerja kita, semangat kesuksesan kita. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini sangat penting. Kalau ingin meraih sukses, tujuannya jelas. Untuk apa kamu ingin sukses? Kamu ingin sukses dalam hal apa? Ketika sudah mencapainya, untuk apa kesuksesanmu itu? Komitmen yang kuat mencapai apa yang menjadi tujuan kesuksesan itu. Itu akan menolong. Dan tujuan yang terbaik pasti itu merupakan visi yang dari Tuhan. Tuhan yang menaruh di hati dan pikiran kita untuk kita capai. Kalau Tuhan sudah taruh visi di hati dan pikiran kita, miliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkannya. Dan berlatih, kuasai dirimu, sangkal dirimu, kerja, itu mesti dilakukan. Semangat seperti itu merupakan sikap yang positif. Nah, kalau kaitannya nanti bagaimana sikap terhadap bos, terhadap teman kerja, karena kita punya komitmen yang kuat untuk mencapai hal itu, kita kan akan rela lah, kita akan menjadi orang yang luas. Kita tidak akan memaksakan diri kita bahwa kita yang paling tahu, kita yang paling pinter, kita tidak menghargai orang lain karena kita tahu seorang atlet menjadi juara, ada banyak orang yang mendukung dia. Ada banyak orang yang menolong dia bisa jadi hebat, bukan karena dia sendiri. Makanya keterampilan menghargai orang, menerima masukan, itu bagian yang penting, sikap yang penting untuk sampai pada impian keberhasilan yang kita rindukan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percaya apapun yang menjadi kerinduanmu, kalau itu selaras dengan maunya Tuhan,
Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong. Tetapi dari sisi kita harus ambil tanggung jawab kita. Tuhan ingin kita berhasil. Tuhan ingin hidup kita hari demi hari menjadi semakin baik. Tetapi siapa yang bisa menggagalkannya? Diri kita sendiri. Karena kita tidak punya komitmen yang kuat untuk sampai pada tujuan itu. Karena kita tidak mau mengendalikan diri kita, tidak mau menguasai diri kita. Kita biarkan nafsu kita biarkan banyak hal dalam hidup kita justru menghalangi proses kemajuan dan keberhasilan kita. Makanya kuasai dirimu, berlatih sampai engkau pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memiliki tujuan yang sangat mulia dalam hidup kami. Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan ingin kami menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, yang mencapai hal-hal yang semakin baik hari demi hari. Karena Tuhan ingin menjadikan kami terang yang memancar, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Betapa Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami. Tapi seringkali kami sendiri yang membuat apa yang jadi rencana Tuhan itu gagal. Komitmen kami lemah, usaha kami lemah. Kami tidak mau menguasai diri, kami membiarkan apapun yang kami inginkan, kami ingin kerjakan. Kami tidak fokus. Kami suka membandingkan diri dengan orang lain dan ingin seperti orang lain. Padahal Tuhan sudah tetapkan sebuah tujuan yang besar dalam hidup kami. Tuhan tolong kami semua untuk bisa mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi masa depan kami. Dan kobarkan hati kami untuk merindukan hidup kami sampai ke tempat itu. Hal-hal yang mengganggu komitmen kami, hal-hal yang melemahkan hati kami, hal-hal yang membuat kami tidak fokus, tidak bisa menguasai diri. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengatasinya. Karena kami tahu rencana Tuhan, rencana yang sangat baik dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami menyia-nyiakan waktu kami, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa mengelola hubungan-hubungan kami dengan orang lain. Untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Amin. Untuk bisa menghargai orang lain. Menjadi bagian penting proses kami sampai pada tujuan Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerja-pekerja Kristus yang ada di ladang-Mu. Supaya semuanya juga tidak sekedar beraktivitas secara pelayanan rohani. Tetapi semua pelayanan rohani yang kami lakukan itu bagian dari proses kami menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati semua jerih lelah, berkati semua usaha yang dilakukan oleh para kepala keluarga, oleh setiap orang, anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan berkati sehingga mereka berhasil. Pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Sekolahnya Tuhan buat berhasil. Usahanya Tuhan buat berhasil. Bisnisnya Tuhan buat berhasil. Segala sesuatu yang dilakukan anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil. Karena mereka juga mengambil bagian yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati kota kami, Tuhan berkati bangsa dan negara kami semua. Kiranya semua yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, sesuatu yang akan membawa bangsa ini semakin maju, semakin sejahtera. Semua upayanya Tuhan berkati sehingga berhasil Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang akan menggagalkan dan menghalangi hidupmu sampai pada tujuan Tuhan. Karena Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong. Kalau kita datang kepada Dia dan kita siap untuk diubah oleh Tuhan supaya kita sampai pada rencananya, maka
rencana Tuhan pasti tergenapi. Kalau saudara-saudara punya pergumulan apapun, masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertulis di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara supaya anugerah Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar terbaik bagi pergumulan saudara. Jika ada yang ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.